Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi untuk hari ini Pak Bujali? wabarakatuh. Apakah sehat? Alhamdulillah, kabar baik loh. Ya, tetap semangat ya, masih semangat. Semangat, semangat, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya untuk pendampingan kita kali ini tema kita itu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan fokus pendampingan adalah pertama refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian tentang kompetensi guru penggerak. Selanjutnya adalah diskusi terkait dengan rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional dan diskusi hasil lokakarya 2 terkait dengan keterlaksanaan dari tahapan bakja. Oke, baik Bapak. Bagaimana? Apakah Bapak sudah mengupload lembar umpan balik yang sudah diberikan pada pendampingan kedua? Sudah Ibu, Sudah diupload di LMS ya? sudah diupload Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau bertanya terkait dengan apa saja yang sudah Bapak alami selama pembelajaran beberapa bulan terakhir ini Oke baik, terima kasih Bu. terkait dengan capaian yang sudah Bapak capai Ya, seperti itu. terkait dengan pembelajaran yang dari mulai modul 1 sampai dengan modul 2.2 sekarang. Jadi modul 1 itu 1.1 sampai 1.4, kemudian dilanjutkan dengan 2.1 dan lanjut dengan 2.2. 2.2 ini bicara tentang pembelajaran sosial dan emosional. Banyak pengalaman-pengalaman baru, banyak materi-materi, dan kemudian ada pengetahuan-pengetahuan baru dalam dunia pendidikan yang awalnya saya tidak pernah sadari bahwa ternyata apa yang kita jalankan selama ini itu masih bersifat tradisional, masih kebiasaan-kebiasaan lama yang terus dikembangkan. Ternyata ada model-model pembelajaran baru, ada pandangan-pandangan baru dalam dunia pendidikan yang kemudian mewajibkan kita untuk menjadi transformasi, menjadi aktor penting dalam transformasi perubahan pendidikan, sehingga pembelajaran yang kita jalankan itu benar-benar berpusat pada kebutuhan belajar setiap murid yang ada di sekolah kita. Begitu. Iya, oke, baik. Jadi dengan apa yang sudah Bapak pelajari dari modul 1 hingga sekarang modul 2.1, Bapak sudah bisa menerapkan yang terkait dengan bagaimana kebutuhan murid yang harus sebenarnya kita sudah laksanakan, tapi kita belum memahami terkait dengan apa saja kebutuhan murid, lingkungan belajar murid yang harus kita perhatikan. Jadi dengan pembelajaran daring ini selama Bapak mengikuti guru penggerak, jadi Bapak mendapatkan hal-hal yang memang harus menjadi hal baru juga buat kita semua, termasuk saya juga, sehingga dalam pembelajaran kita bisa menerapkan hal tersebut. Oke, baik Bapak, saya sangat mengapresiasi terkait dengan kemajuan-kemajuan Bapak yang sudah Bapak alami terkait dalam hal ini dalam pembelajaran daring, walaupun memang dalam pembelajaran daring beberapa waktu yang lalu ini saya lihat Bapak kan kayaknya karena kondisi jaringan yang kurang bagus juga, akhirnya kurang maksimal dalam mengalami kendala-kendala dalam pengiriman tugas dan kolaborasi dalam brukol itu mengalami kendala, sehingga kemarin saya sempat bertemu dengan Ibu fasilitator. Beliau sampaikan bahwa apakah bisa, karena beliau tidak mengetahui kendala Bapak. Saya bilang kalau di daerah Pak Bujali itu di sana waktu siang itu tidak memiliki sinyal karena memang lampu tidak ada. Betul. Hanya pada saat malam. Lalu beliau katakan apa bisa saya mengadakan Zoom pada waktu malam. Saya bilang bisa saja, tergantung juga yang lain
kalau punya kesempatan dan disepakati seperti itu, karena memang Pak Kujali kalau untuk mengikuti rukul itu pada siang hari itu sangat sulit juga untuk masuk di ruang kolaborasi seperti itu. Nah, Baik. saya sudah sampaikan ke Fasil, Ibu Fasil. Oke, baik Pak, selanjutnya kita masuk pada bagian inti pendampingan kita terkait dengan refleksi hasil survei umpan balik dan asesmen mandiri tentang kompetensi anak. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik perlu Bapak tingkatkan menurut responden. Dalam hal ini masing-masing responden, contohnya seperti ada dari kepala sekolah, umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari rekan sejawat maupun dari siswa. Kira-kira apa yang perlu Bapak tingkatkan dari hasil umpan balik tersebut? Ya, baik. Secara umum memang hasil feedback umpan balik yang diberikan oleh baik dari kepala sekolah, rekan guru maupun dari siswa saya terkait peran saya di sekolah, saya melihat ada satu poin penting dari 4 kompetensi guru penggerak yang dinilai atau difokuskan di dalam penyampaian umpan balik itu. Saya melihat menggarisbawahi di bagian pengembangan individu, Pengembangan diri dengan orang lain. ya, pengembangan diri dan orang lain. Iya. Nah, saya lebih fokusnya ke pengembangan diri dan orang lain. Jadi memang dari hasil umpan balik dari rekan guru, kepala sekolah dan kemudian siswa, memang pengembangan diri sudah ada, tetapi kemudian belum dilakukan secara konsisten dan belum terarah. Kemudian pengembangan orang lain juga masih juga belum konsisten. Di situ yang saya garis bawahi, yang kemudian saya harus merefleksikan untuk apa yang kurang dari pengembangan diri dan kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan orang lain, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas sekolah. Itu yang saya garis bawahi. Jadi refleksi saya bahwa memang ada masukan-masukan yang sangat baik, yang saya sendiri sadar bahwa ternyata saya ada kekurangan di sini. Tapi kalau dengan adanya umpan balik dari pihak-pihak terkait tadi, maka saya sendiri juga tidak tahu bahwa sebenarnya kekurangan saya seperti apa. Itu yang saya sangat rasa berterima kasih sekali kepada rekan-rekan, kemudian kepada siswa dan kemudian kepada kepala sekolah. Artinya ada sesuatu yang saya ketahui bahwa ternyata saya ada kurangnya di sini. Dan saya sangat terbantu sekali dengan masukan-masukan dari mereka. Begitu. Oke, baik Pak. Jadi sesuai dengan kompetensi guru penggerak, hal yang perlu yang menjadi titik ukur untuk meningkatkan kompetensi Bapak itu terkait dengan mengembangkan diri dengan orang lainnya yang memang kita nih kan harus dinilai dari orang lain baru kita mengetahui kekurangan kita. Kalau tanpa dinilai kan kita tidak tahu seperti apa kekurangan yang kita miliki seperti itu. Jadi dengan adanya penilaian dari orang lain itulah yang nanti membuat kita untuk supaya lebih meningkatkan diri lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh baik itu pihak sekolah, teman sejawat maupun oleh siswa. Baiklah Pak, selanjutnya apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak alami? Iya, betul. Yang pertama bahwa pendidikan guru penggerak ini tidak semata-mata untuk mensukseskan pendidikannya, tetapi bagaimana pengetahuan, pengalaman belajar yang sudah didapatkan selama proses pendidikan guru penggerak itu dapat diimplementasikan dan kemudian ditindaklanjuti sepanjang kita masih bisa berpartisipasi di dalam pendidikan, maka itu sudah wajib untuk harus kita terapkan. Artinya tidak kemudian stop di dalam proses pendidikan guru penggerak itu sendiri, tetapi kemudian bagaimana kita mampu untuk mengimplementasikan setelah kegiatan pendidikan guru penggerak ini, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, lalu kemudian
memastikan bahwa pembelajaran itu benar-benar berpusat pada kebutuhan belajar setiap murid yang ada di sekolah, begitu. Oke, baik. Kadangkala karena kita ini guru penggerak ini kadangkala menjadi satu tolak ukur juga buat kita di sekolah, karena ada yang sudah menjadi guru penggerak, namun dia lakukan itu hanya pada saat pelatihan. Setelah pelatihan selesai, sertifikat di tangan, lalu apa yang dia pelajari itu tidak diterapkan lagi. Jadi Betul. semoga dengan adanya ini, saya harapkan kita sebagai guru memang betul-betul harus memahami tugas kita sebagai seorang guru, sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi kita demi kemajuan pendidikan yang ada. Betul. Oke, baik. Betul. Selanjutnya, siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak alami atau yang Bapak miliki? Ya, yang pertama sudah pasti dari keluarga, karena dukungan emosional dari keluarga itu sangat penting dalam proses kerja kita, dalam profesionalitas kita, karena biar bagaimanapun keluarga ini adalah pendukung yang paling penting di dalam proses pengembangan diri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah komunitas praktisi. Dalam hal ini mungkin dari kepala sekolah, komite sekolah, kemudian rekan guru, dan yang paling penting adalah dari siswa. Artinya bahwa pendidikan, terutama pembelajaran di kelas itu pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga kita harus paham betul apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh murid, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat dan bermakna pada murid itu, untuk membentuk kompetensinya, kemudian mengembangkan minat bakatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Begitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, kita masuk pada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak. Dan apa saja yang Bapak pelajari pada modul tersebut? Yang saya pelajari bahwa pembelajaran sosial emosional ini menekankan bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak tekankan pada pengetahuan akademisi semata, tetapi kemudian bagaimana mengelola emosi, perasaan dari peserta didik terutama, di mana ya, saya ulangi bahwa di dalam modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional itu menekankan bahwa pembelajaran itu tidak semata untuk meningkatkan kompetensi akademisi semata, kompetensi akademisi siswa semata, tetapi bagaimana mengelola emosi dan mengelola perasaan sehingga lingkungan atau iklim belajar itu menjadi positif dan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang berikut yang saya pelajari dalam pembelajaran sosial emosional itu tentang kerangka Kasel, yaitu kolaboratif. Kolaboratif artinya adalah ada kolaboratif, ada kerjasama, ada akademisi, kemudian sosial. Kemudian lalu di dalamnya ada keterampilan sosial emosional yang dijelaskan di dalam Kasel itu, yaitu kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, yang terakhir adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, paling tidak adalah pembelajaran sosial emosional ini bisa, yang pertama guru itu harus pahami untuk kemudian menggerakkan komunitas itu, dalam artian bahwa proses pembelajaran sosial emosional itu harus dipahami dan diterapkan di lingkungan maupun di dalam ruangan kelas. Yang saya paling tertarik itu di dalam kelas.
Artinya ternyata pembelajaran sosial emosional itu kalau dipahami dengan lebih baik dan lebih rinci, bahwa di dalam pembelajaran di kelas itu kita mampu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Misalkan di dalam 3 praktik khas dari PSE atau pelajaran sosial emosional, yaitu melakukan pembukaan yang hangat, kemudian melakukan aktivitas yang inklusif dan melibatkan, lalu kemudian yang terakhir adalah melakukan penutupan yang optimis, maka secara tidak langsung keterampilan sosial emosional pada siswa itu dapat ditingkatkan, dapat dibentuk, kemudian dapat dikembangkan untuk kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, nyaman untuk pertumbuhan kodrat anak itu. Demikian Ibu. Oke, baik. Ya, saya merasa bahwa memang terkait dengan kompetensi sosial emosional ini sangat perlu sekali dalam Penting, hal kita sebagai seorang guru, karena kadangkala kita kalau tidak mengelola emosi kita, masalah di rumah akhirnya kita bawa-bawa sampai ke sekolah. Hal ini kan tentu saja nanti memberikan dampak yang kurang bagus juga dalam proses pembelajaran. Karena memang banyak kelihatan seperti itu. Jadi kalau kurang pengelolaan emosi, apa yang kita atau kita lihat siswa yang berbuat tidak ada penekanan emosi dari kita, kan jadi masalah juga nanti. Betul. Pada saat melakukan pembelajaran, itu mengganggu juga. Jadi dengan adanya kompetensi sosial emosional ini, akhirnya kita jadi tahu bahwa pengelolaan kita tingkatkan. Yeah. Oke, jaringannya. Selanjutnya, apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak? Sudah Ibu, dalam demonstrasi kontekstual sudah saya rencanakan di dalam rencana pembelajaran atau modul ajar. Seperti apa perencanaan yang Bapak buat? Ya, jadi dalam pembelajaran matematika ini, tujuan pembelajarannya adalah yang saya ambil di dalam modul ajar atau rencana pembelajaran itu adalah siswa mampu mengetahui sistem persama linear 2 variabel. Nah, di dalam itu saya melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Yang pertama untuk terutama untuk menumbuhkan keterampilan sosial emosional itu, yang ada 5 tadi, yaitu pengendalian diri, kemudian pengelolaan diri, lalu manajemen diri, manajemen diri, ya, kesadaran diri, kesadaran sosial dan itu, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, di dalam itu ada rincian langkah-langkah pembelajaran yang saya coba sisipkan di dalamnya. Ada pembelajaran sosial emosional. Misalnya di dalam pembukaan yang hangat itu saya harus menyapa siswa dengan sambutan yang hangat, menyapa siswa dengan kalimat-kalimat yang positif, sehingga proses pembukaan pembelajaran itu dia berjalan dengan kehangatan, dengan melimpah. Kemudian yang kedua, di pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu saya melakukan kalau di dalam ini adalah diferensiasi. Kalau di modul 2.1 itu kan tentang diferensiasi. Saya selipkan diferensiasi yang kemudian mampu memenuhi kebutuhan belajar atau minat belajar murid. Jadi di dalam diferensiasi itu karena saya ketahui bahwa ada tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Tingkatnya ada yang cepat dalam menangkap materi, ada yang sedang, dan ada yang butuh bantuan atau scaffolding yang dijelaskan di dalam pembelajaran itu. Ada scaffolding, ada bantuan-bantuan individual yang harus diberikan oleh siswa yang tingkat kemampuan atau pemahamannya masih rendah. Nah, di situ saya melakukan diskusi-diskusi, saya menghadirkan diskusi di dalam setiap kelompok, yang kemudian bagaimana saya melibatkan aktivitas siswa. Nah, saya juga mau meningkatkan minat itu dengan misalnya di dalam presentasi diskusi
maka produk apa yang akan dihasilkan oleh masing-masing kelompok itu disesuaikan dengan minat masing-masing kelompok untuk mau mempresentasikan dalam bentuk karena di sini kita terbatas dengan teknologi, misalkan ada lampunya tidak nyala siang, maka pakai gambar, saya pakai alternatif 3, bisa dijelaskan langsung dari lembar kerja peserta didik, atau ditulis di dalam karton manila untuk kemudian dipresentasikan di depan, atau dituliskan di papan tulis untuk kemudian dipresentasikan. Lalu yang berikut di bagian terakhir adalah penutup. Saya mencoba untuk mengakomodir kalimat-kalimat. Saya mencoba untuk memakai kalimat-kalimat optimis di dalam pembelajaran sehingga siswa itu tidak patah semangatnya, atau semangat belajar siswa itu terus meningkat, terus tertantang untuk terus belajar lebih baik lagi gitu. Oke, baik Pak, terkait tadi dengan apa yang sudah Bapak rencanakan dalam modul pembelajaran, apakah kompetensi pada kompetensi sosial emosional itu Bapak terapkan semuanya di dalam RPP Bapak yang berdiferensiasi? Iya, jadi di situ ada lebih dari 2 kompetensi sosial emosional yang saya coba terapkan, yaitu terkait dengan kesadaran diri, manajemen diri, Oke, baik. Saya lanjutkan. Halo, Ibu dengar suara? Iya, dengar. Oke, lanjut. Iya. Di dalam rancangan pembelajaran sosial emosional itu, di dalam pembelajaran diintegrasikan di dalam pembelajaran matematika di kelas itu, yang pertama bahwa misalnya guru memberi salam, guru menanyakan kabar, kemudian mengajak siswa untuk mengucapkan doa, itu adalah kompetensi kesadaran diri. Ya, kemudian manajemen diri juga termasuk di dalamnya. Lalu kemudian yang berikut di dalam diskusi. Nah, di dalam inti pembelajaran itu kan ada diskusi. Di dalam itu ada keterampilan berelasi. Ada keterampilan berelasi yang dibangun di situ. Kemudian ada manajemen sosial, kesadaran sosial, ya, kesadaran sosial. Ya, kesadaran sosial, kemudian pengambil keputusan yang bertanggung jawab juga termasuk di dalam situ. Nah, saya rasa kelima kompetensi yang disebutkan dalam kerangka KASEL itu secara tidak langsung di dalam proses pembelajaran itu sudah diakomodir, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran sosial emosional di dalam diri siswa-siswa yang ada di kelas saya. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak. Bapak sudah menerapkan Bapak sudah melakukan perencanaan ya terkait dengan kerangka kompetensi sosial emosional dalam RPP Bapak. Selanjutnya harapan setelah harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak angkut. Ya. Yang pertama, tujuan daripada pembelajaran sosial emosional ini adalah bagaimana individu di dalam sekolah maupun di dalam kelas itu mampu mengelola emosinya, mampu mengelola perasaannya untuk kemudian bagaimana individu di lingkungan sekolah atau di dalam kelas itu mampu memanajemen dirinya, kemudian mampu memiliki kesadaran diri, kemudian
kesadaran sosial, lalu kemudian keterampilan membangun relasi, lalu sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini harus tertanam. Mudah-mudahan saya harapkan supaya kelima kompetensi ini bisa tertanam baik di dalam diri saya pribadi, di dalam komunitas praktisi, ataupun yang paling penting adalah di dalam belajar, sehingga siswa secara secara utuh memiliki kelima keterampilan itu. Yang itu yang saya harapkan dari proses pembelajaran sosial emosional yang ingin saya terapkan. Itu. Oke, baik Pak. Terkait dengan harapan sudah Bapak terapkan dalam sosial emosional, di mana 5 kompetensi pasal itu sudah Bapak terapkan di APBWO. Saya mau tanya nih, kira-kira terkait dengan pembelajaran diferensiasi, apakah pada pembelajaran dalam RPP ya pembelajaran diferensiasi ini harus ada produk yang dihasilkan pada RPP pada saat kita melakukan pembelajaran diferensiasi, apakah harus ada produk berupa produk, ataukah dalam melaksanakan ada tiga inti yang harus dilaksanakan dalam diferensiasi konten, proses dan produk. Proses dan produk. Nah, apakah setiap pembelajaran yang Bapak lakukan itu harus ada produk itu, ataukah hanya mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok itu kan juga merupakan suatu produk? Ya, jadi produk ini tidak selamanya berbentuk barang, berbentuk benda, itu produk. Jadi diferensiasi produk yang dimasukkan dalam pembelajaran diferensiasi ini adalah hasil belajar, apa yang ditunjukkan oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Itu adalah produk yang dimaksud dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang ada materi-materi tertentu yang misalkan ada dalam tugas penelitian misalnya, maka harus ada produk yang dihasilkan. Misalnya apa yang dilakukan, penelitiannya apa, terus hasilnya apa, itu produknya. Tetapi kemudian ada materi-materi tertentu yang tidak harus ada dalam bentuk barang. Nah, gitu. Iya baik Pak. Biasanya kurang pemahaman juga, kira kalau produk itu berarti harus produk itu, setiap materi yang harus produk. Jadi ternyata produk itu bukan saja berbentuk berupa barang, tapi juga hasil presentasi diskusi itu juga merupakan suatu produk yang betul. Harus dihasilkan oleh peserta didik. Karena biasanya kalau produk ini yang lebih bagus itu kan contohnya mata pelajaran IPA, sains, itu kan yang harus menghasilkan produk kan seperti itu. Oke baik Pak, selanjutnya kita masuk pada tahapan bagja Pak. Pada tahapan bagja ini kita sudah melakukannya pada diskusi lokakarya 2, di mana di situ ada informasi dan juga penguatan terkait dengan pelaksanaan bagja di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah Bapak telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Iya. Saya telah menerapkan tahapan bagja dalam beberapa program yang coba saya tawarkan di sekolah, baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada rekan-rekan guru. Yang pertama terkait dengan rencana dalam tahapan bagja, gagasan yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kemampuan literasi itu dapat ditingkatkan, maka dengan bagaimana rekan-rekan guru itu menerapkannya di dalam setiap pembelajaran. Jadi setiap awal pembelajaran itu sekarang sementara lagi sudah jalan, yaitu sebelum mulai pembelajaran diwajibkan untuk membaca 15 menit
sebelum melanjutkan Literasi. kepada pembelajaran, ya, untuk meningkatkan literasi pada anak. Jadi membaca ini bukan sekedar membaca saja, tetapi kemudian apa yang dibacakan itu siswa mampu untuk menceritakan ulang apa-apa yang sudah dibacakan. Dibacakan Ya, tadi. iya. Jadi ada kemampuan literasi, kemudian kemampuan melihat ide-ide apa atau melihat inti dari cerita bacaannya itu apa. Jadi secara tidak langsung anak itu memiliki kemampuan untuk menganalisa, begitu. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi bagaimana memaknai bacaan yang dibacakan oleh siswa itu. Itu sudah saya terapkan, gitu. Oke Pak, terkait tadi sudah dengan apa Pak sudah menerapkan tahapan rangka berupa literasi. Apakah ada yang lain lagi selain literasi, contohnya terkait dengan budaya positif apa yang Bapak kembangkan di sekolah Bapak selain literasi? Ya, budaya positif yang saya coba terapkan itu di waktu kemarin di pelaksanaan diseminasi. Diseminasi itu saya libatkan rekan-rekan guru untuk berbagi praktik baik. Saya membagikan pemahaman saya karena memang fasilitas di sekolah kami masih memang minim, tapi kemudian saya berupaya semaksimal mungkin menggunakan fasilitas yang ada, dan alhamdulillah materi-materi yang saya sampaikan terkait dengan budaya-budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah. Sementara kita lagi rencanakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi saya juga koordinasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana kita melakukan budaya-budaya positif. Yang paling penting adalah melibatkan. Jadi memang dari awalnya ini kita berjalan sendiri-sendiri. Kondisi di lingkungan sekolah kami itu masing-masing berjalan. Jadi misalkan kepala sekolah jalan dengan prinsipnya tidak kemudian membangun koordinasi, kemudian kolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru. Tapi kemudian saya coba memberikan pemahaman lebih kepada rekan-rekan guru dan kemudian kepada pimpinan bahwa kita di dalam sekolah ini adalah sebuah komunitas, komunitas belajar, komunitas praktisi. Artinya apa? Apapun yang diprogramkan itu harus didiskusikan bersama, dirapatkan bersama, sehingga pemahaman-pemahaman kita itu dia searah. Kemudian apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama dari kita. Nah, itu saya coba sampaikan kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Nah, di situ ada kesadaran-kesadaran tersendiri yang memang sudah dirasakan, dan mereka juga sangat berterima kasih karena dengan ada. Jadi saya sampaikan bahwa saya di sini bukan mau menggurui, tetapi apa yang saya dapatkan saya bagikan, nanti bersama-sama kita pikirkan bersama apakah ini sesuai atau tidak, masuk akal atau tidak. Jika memang sesuai dengan pendapat, dengan pemahaman Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita menyatukan persepsi kita, menyatukan semangat kita untuk kita kembangkan, gitu. Nah, di situ ada pemahaman-pemahaman baru, mulai ada kesadaran-kesadaran dari rekan-rekan guru, kemudian ada dari pimpinan, begitu. Iya baik Pak, tadi Bapak sudah menerapkan budaya positif terkait dengan bagaimana membangun kolaborasi dengan teman-teman guru. Walaupun hal ini kepala sekolah berjalan sendiri, namun kita harus sadar bahwa kita sebagai bawahan tetap kita harus menghargai pimpinan seperti itu. Begini Pak, maksudnya tadi sudah berkaitan dengan budaya positif yang diterapkan selain, maksudnya ini siswa, selain kan menerapkan budaya positif dalam hal ini adalah literasi tadi, berkaitan dengan tahapan tadi, literasi, apakah ada juga budaya positif yang diterapkan yang setiap hari dilakukan di sekolah Bapak selain daripada bagaimana mengembangkan teman-teman punya kompetensi, dalam hal ini adalah siswa? Oh iya. Iya, yang saya jalankan itu budaya positif. Budaya positif itu misalnya dengan memberikan salam. Jadi saya tekankan itu dari 4 kata ajaib, yaitu selalu meminta maaf, selalu meminta tolong, kata tolong, kemudian meminta permisi, lalu kemudian yang jadi terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. 4 kata ini yang saya coba budayakan di lingkungan kelas maupun di sekolah.
Nah, di situ saya juga arahkan kepada rekan-rekan guru untuk marilah kita uh, tanamkan budaya ini. Ya. Jadi empat kata ajaib ini saya coba sampaikan kepada rekan-rekan guru untuk mari kita budayakan di lingkungan sekolah. Karena memang kebiasaan kita di kampung itu kurang ada rasa terima kasihnya, atau memang kebiasaan berterima kasihnya masih minim. Jadi saya coba untuk mari sama-sama dengan rekan-rekan guru untuk kita terapkan di setiap aktivitas kita di belajar maupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian minta tolong, itu sebenarnya kata-kata sederhana tetapi mengandung arti dan mengandung makna yang paling penting. Jadi saya tekankan di situ 4 kata ajaib ini harus dibudayakan di lingkungan sekolah. Gitu. Kemudian budaya positif yang lainnya itu pelibatan. Saya tekankan kepada siswa untuk ini saya jelaskan begini bahwa beda kurikulum 2013 kurikulum KBK dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasan kepada siswa untuk berekspresi, mengeluarkan pikirannya, pendapatnya, tidak perlu takut dengan tekanan guru. Saya juga jelaskan kepada guru-guru, rekan-rekan guru bahwa kita sebagai guru tidak harus menekan. Kita tidak harus memaksakan untuk apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan apa siswa itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diinginkan oleh guru, tidak. Kita sebagai guru ini hanya menuntun kodrat pada anak. Anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki potensi, tinggal bagaimana guru itu mengarahkan. Bagaimana upaya guru untuk mendesain potensi itu sehingga lebih positif. Ya, dia mengembangkan potensi-potensi positif. Yang negatifnya kita pelan-pelan kita hilangkan. Nah, itu. Nah, di situ timbul kesadaran dari hasil-hasil saya membangun komunikasi positif, kemudian membangun pemahaman kepada rekan-rekan guru, kemudian bagaimana saya menyampaikan kepada siswa. Nah, di situ mulai ada semacam ada arah pencerahan baru. Itu budaya-budaya positif yang coba saya terapkan di lingkungan sekolah. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan selain literasi, selain pengembangan kompetensi teman sejawat, ada 4 kalimat yang sangat kita mendengarnya sepele, namun dalam menerapkannya itu memang sangat sulit, dan itu sudah Bapak terapkan sebagai pembiasaan yang nantinya di sekolah Bapak. Semoga kita tidak bosan-bosanlah. Kita mengajar siswa ini, kita harus memang butuh kesadaran diri, tadi manajemen diri, pengelolaan emosional itu sangat penting. Karena apalagi kita nih orang, terutama orang Maluku ini kan kalau orang Jawa kan alun-alun, kita orang Maluku kalau walaupun bilang kesadaran diri, tapi kalau kadang-kadang itu juga bertentangan dengan apa yang harus manajemen diri ada pada kita. Jadi memang butuh kesabaran juga dari kita sebagai seorang guru untuk secara perlahan-lahan untuk menuntun sesuai dengan pengajar tadi punya menuntun siswa, agar siswa tadi kita harus sebagai guru menuntun, menghamba, dan juga harus mengetahui apa yang siswa mau, bukan apa yang kita mau. Itu yang kadang-kadang menjadi pertentangan juga, dan harus kita sebagai guru harus berusaha untuk mengubah pola pikir kita dengan yang kemarin-kemarin kita kurang paham, tapi setelah mempelajari dan saya juga belajar saya bukan guru PKR, saya juga belajar dengan Bapak Ibu, akhirnya membuka pemahaman saya juga seperti itu. Siap. Oke, baik Pak. Selanjutnya, setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Iya. Jadi visi guru penggerak saya itu kan Visi guru penggerak meningkatkan
Yang jelas bahwa visi guru penggerak saya itu adalah penguatan eh, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu eh, secara secara kasat mata mulai nampak yang pertama adalah dari siswa itu sudah mulai ada kesadaran sosialnya karena di situ ada profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia. Nah, itu ada kesadaran sosial, ada kesadaran diri dari siswa juga. Lalu kemudian bernalar kritis dari diskusi-diskusi dengan melibatkan siswa, kemudian ada masalah-masalah yang menantang di dalam pembelajaran. Nah, maka secara tidak langsung siswa itu melatih pemikiran kritisnya, melatih nalar-nalar kritisnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan dengan tantangan-tantangan yang diberikan oleh guru. Nah, di situ juga saya sudah melihat itu, dan memang menurut saya ini harus diterapkan secara terus-menerus. Tidak hanya sekali dua kali, tapi harus terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan di dalam pembelajaran. Karena memang sadar ataupun tidak, apa yang kita lakukan di kelas itu akan membekas di benak anak-anak. Nah, maka hal-hal positif yang sudah kita dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini memang sangat baik dan perlu untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Pada intinya hasil dari visi guru penggerak yang coba saya rencanakan secara perlahan-lahan sudah mulai terlihat. Begitu. Oke, baik. Jadi dalam melakukan tahapan bagja, Bapak sudah memperoleh hasil sesuai dengan visi Bapak, visi guru penggerak Bapak, yaitu tentunya harus mencapai profil pelajar Pancasila tadi sukses memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, baik Pak. Selanjutnya tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai misi tersebut adakah? Iya, yang pertama memang ada. Untuk membangun kesepahaman ini butuh kerja keras, karena beda kepala, beda pikiran, beda pandangan, beda mata, beda pandangan. Jadi memang kita harus ekstra dalam penyampaian, dalam memberikan pemahaman itu mesti dengan bahasa-bahasa yang santun, yang kemudian bahasa yang mudah dimengerti, kemudian dengan kesabaran, pengelolaan emosi yang baik lah. Karena memang masing-masing individu kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, punya pemahaman juga yang berbeda-beda. Jadi memang tantangannya di situ, menyatukan kesepahaman di dalam membangun visi yang sudah direncanakan. Membangun kesepahaman dari semua stakeholder, semua praktisi yang ada di lingkungan sekolah dalam mengembangkan visi yang sudah dirancang. Itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga Bapak bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Yang pertama adalah mengevaluasi sejauh mana penerapan visi yang sudah dirancang itu, apakah sudah jalan atau tidak, kekurangannya di mana, ini harus direfleksikan, dievaluasi. Nah, lalu kemudian membangun koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, juga dengan siswa dalam merancang kegiatan-kegiatan atau program-program yang mengarah pada visi yang sudah dirancang. Jadi program-program yang dirancang itu harus secara periodik. Jadi perencanaan yang lebih matang lagi, yang ke depan yang mesti saya lebih tegaskan lagi, tekankan lagi di dalam pengembangan sekolah yang ada di tempat saya bertugas. Ya, pada intinya tinggal ada penguatan, kemudian evaluasi mana yang sudah dijalankan dan mana yang belum.
lalu kemudian terus membangun kesepahaman, membangun pemahaman yang baik kepada rekan-rekan, terutama kepada siswa juga, untuk menerapkan visi yang sudah direncanakan. Begitu. Oke, baik. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan, ada evaluasi sehingga apa yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, sehingga memang perlu ada evaluasi dari kita untuk merumuskan apakah visi yang kita sudah rencanakan telah tercapai apa belum. Selanjutnya Pak, ini kita sudah masuk di akhir pendampingan ini. Siap. Apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Iya, yang menarik adalah mengembalikan ingatan. Jadi memang kita belajar ini bukan harus hari belajar lalu besok lupa. Nah, itu yang menjadi hal menarik bagi saya, menurut saya, dalam pendampingan ini. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita lakukan, itu perlu diingat, dibangkitkan kembali untuk kemudian mengatur rencana-rencana selanjutnya. Gitu. Itu yang saya dapatkan dari pendampingan ini. Itu yang menarik menurut saya, yang bisa saya lihat. Iya, kemudian, jadi kadang-kadang kan ini mau tanya apa, tidak selupa dengan yang materi yang jadi pertanyaan yang sekarang ini ke tahapan bagja, ke visi guru penggerak, yang kemudian saya visi guru penggerak itu ya saya tapi kemudian pada intinya visi saya itu, saya ingat itu adalah menguatkan profil pelajar Pancasila, itu yang paling penting di situ. Jadi kembali mengingatkan saya, visi saya itu di situ. Nah, itu. Jadi ini berantai. Iya. Itu di modul 1 tahapan 1 akhirnya, tapi berulang kembali ke belakang. Mengingatkan kembali untuk apa? Penguatan, sebagai penguatan supaya kita tidak masuk di yang satu hanya melupakan yang lain. Jadi betul. Berkesinambungan supaya kita terus berkesinambungan, berkelanjutan dalam proses pembelajaran seperti itu. Iya, siap. Ini menjadi penguatan juga buat kita supaya kita tetap terus belajar. Siap. Karena kalau kita masuk di modul yang 2.2 atau 2.3 nantinya kita sudah tidak tahu lagi dengan modul 1.1. Ya, jadi ternyata setelah saya lihat ternyata ini berantai, jadi mulai dari Ki Hajar Deo Filosofi, tahapan bagja, sampai jadi berantai sampai dengan bagaimana nanti ada evaluasi, terakhir evaluasi, pada itu semua termasuk dalam proses standar proses berkaitan dengan standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Jadi itu tujuan kita sebagai guru penggerak dalam hal itu, supaya kalau kita belajar terus, mengasah terus, tentu saja yang kita harapkan adalah menghasilkan peserta didik yang kompeten. Kalau kita tidak mengasah diri kita, apa yang kita belajar kita tidak terlalu peduli atau belajar setelah itu selesai, hanya nanti kita melakukan penerapan di siswa juga kan demikian. Sudah lewat, jadi kita yang barangnya kita lupakan yang kemarin-kemarin. Baik. Selanjutnya, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Yang ini harus turun lapangan. Pendampingan berikutnya paling bagus turun lapangan, akan lebih bagus lagi. Jadi memang kemarin kan sudah direncanakan untuk pendampingan ketiga ini harus turun lapangan, tapi memang kondisi kita tempat tugas saya memang di daerah sangat terpencil sudah. Tapi masih ada gelombang kan? Ini masih ada gelombang, Kelmuri, pelantikan raja di Kelmuri yang ada gelombang. Memang cuaca di daerah terpencil ini baru daerah kepulauan, jadi memang kita tidak bisa prediksi apakah cuacanya baik, kadang teduh, kadang tidak. Jadi takut mau jalan, tapi memang karena kendala sudah direncanakan kemarin, tapi kendala dengan kondisi kecil juga sakit, akhirnya harus kita jalankan melalui daring terus. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau bulan depan, ini berapa, Oktober mungkin kalau sudah aman kan memang harus turun lapangan, karena berkaitan dengan bagaimana Bapak punya RPP yang Bapak buat itu Bapak terapkan di kelas. Seperti itu yang harus saya lihat langsung, observasi lapangan langsung. Baik, siap.
Oke, baik Pak. Baik Pak, hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak, di mana pembicaraan kita kali ini memang sangat bagus, asik dalam hal bagaimana cara Bapak membagi praktik baik, walaupun kadang kala tidak seiring dengan kepala sekolah, tapi Bapak punya motivasi yang tinggi untuk Ya, siap. bagaimana merubah pola pikir teman-teman. Siap. Karena kita mau merubah orang itu memang sangat sulit. Harus nanti kan, namanya juga kata di kampung-kampung kan, itu baru dapat pelajaran sedikit sudah sombong. Iya, betul. Bahasa-bahasa gitu juga yang kadangkala membuat kita apa pesimis juga, tapi Pesimis. saya lihat Bapak punya motivasi yang tinggi, bagaimana Bapak kasih mau membagi praktik baik apa yang Bapak pelajari dari program guru penggerak ini Bapak terapkan kepada teman-teman Bapak. Itu sangat merupakan hal yang sangat baik sekali menurut saya, Siap. sehingga mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengikuti langkah kaki Bapak untuk Siap. uh, untuk merubah pola pendidikan yang ada di sana seperti Siap, itu. Ibu. Oke, baik Pak, selanjutnya saya harapkan nanti untuk eh, untuk pendampingan individu keempat nanti, tugas yang Bapak harus siapkan Ya. adalah satu, menyusun RPP dengan unsur diferensiasi. Siap. Selanjutnya ada kompetensi sosial emosional, ada budaya positifnya juga. Kira-kira kapan Bapak bisa, jadi hal ini kan kita harus sepakati batas waktu dalam pengumpulan pengerjaan RPP yang nantinya sebelum Bapak laksanakan, Bapak harus Bapak buat RPP lalu Bapak kirimkan ke saya untuk mungkin saya dapat melihat sebagai umpan balik. Oke, selanjutnya RPP yang tadi disusun nanti Bapak kirim kepada saya sebagai umpan balik, dan nanti setelah itu saya serahkan kembali kepada Bapak untuk Ya. diperbaiki. Siap, Ibu. Kira-kira kapan penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran? Iya, sesuaikan dengan jadwal pendampingan. Jadwal. Iya, pendampingan ya, jadwal sesuai dengan jadwal pendampingannya. Tapi Iya. sebelum itu Bapak harus memberikan kira-kira nanti saya lihat waktu pendampingan keempat tanggal berapa. Iya, Ibu. Lalu 1 minggu atau sebelum pendampingan itu kan RPP-nya sudah dikirim. Iya, Ya. siap, Ibu. Siap. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita, walaupun memang jam belum. Oke, baik Pak. Mungkin kegiatan kita untuk pendampingan hari ini ada hal-hal yang perlu disampaikan. Oke, baik, Ibu. Hal yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena atas keterbatasan ya, ada kendala-kendala alam yang memang tidak bisa kita prediksi, lalu kemudian tapi memang pendampingan pendampingan individu yang ketiga ini bisa berjalan, lalu kemudian saya harapkan teruslah seperti ini. Artinya ada hal-hal yang memang belum saya lakukan atau belum istilahnya belum maksimal saya terapkan, bisa dikonfirmasi oleh Ibu mungkin sebagai pendamping. Mungkin ada tugas-tugas atau ada misalkan waktu-waktu ruang kolaborasi, ruang elaborasi nantinya ada yang dilupakan karena memang kita terkendala jaringan di sini. Tapi itu bukan satu tantangan sebenarnya menurut saya, karena bisa kita cari jalan keluar yang bisa kita
selesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya sampaikan saya banyak terima kasih dan tetaplah seperti ini, yaitu bagaimana mengingatkan, kemudian bagaimana memberikan penguatan, memberikan pendampingan-pendampingan positif. Itu yang memang saya harapkan dari ibu pendamping, gitu Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa linknya dikirim ya. Siap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.